عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtattu bidarbillah tuluhu ma sya'allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakfuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ahata bina min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Surun wa ayatu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma
وهو العلي العظيم. استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وعذر مهذور ومن جميع الشرور. تدرسنا بالله تدرسنا بالله تدرسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشك بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم بانتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس واضقهم من الرجل إلى الرأس. لا سهل يجدع ولا جبل يقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. آمين. على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وأهل بيته وصحابته شيء لله لهم الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله أفضل صاحب كتاب هداية شرح حديث جبريل بمؤلفه الحبيب زين بن إبراهيم بن سميت ونفعنا به وبعلومه. ثم خصوصا شيخنا وأستاذنا ومهذبنا ومربينا ومرشدنا الشيخ عبد الله بن محمد bin Muhammad Idris. Khususon hadirkan di dalam hati guru-guru kita masing-masing. ونفعنا بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Tabarukan kita sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alani min ibadika as-salihin. Allahumma waffiqni li ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri biwalidayya wa husni talaqqi
min masyaikhi. Allahumma ij'alni minal hukama'i al-muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamati fi ibadatika wa husni syukrika birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri fahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Hadirin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita bisa hadir berkumpul bersilaturahmi di tempat yang insyaallah penuh limpahan rahmat dan barakah. Semoga niat baik, amal baik kita semuanya dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perasaan baru kemarin kita ketemu, sekarang kita ketemu lagi. Terasa cepat perputaran waktu ini. Mungkin karena kita hidup di dunia ini terlalu betah. Betul, Bu? Saking betahna asa cepet. Sebab lamun teu betah mah asa lila. Kita tinggal di satu tempat betah, sakedeung amat di dieu teh. Tapi lamun teu betah pasti lila, padahal waktunya sama. Ini mudah-mudahan betahnya kita di alam dunia ini tidak mengurangi untuk kita terus meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentunya setiap manusia kita semua dalam kehidupannya tentu beragam, berbeda keadaan. Tidak ada yang sama di antara kita. Terkadang Allah memberikan kenikmatan kepada kita yang sangat membahagiakan. Kita tidak pungkiri dalam kehidupan kita pasti ada kenikmatan-kenikmatan yang kita terima. Tapi tentunya kadang-kadang Allah juga memberikan ujian kepada kita, musibah kepada kita yang begitu terasa berat buat kita. Nah, tentunya semua berbeda. Jadi kita tidak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ada kalanya orang lain diberikan kesenangan, kita diberikan ujian. Tapi di satu sisi lain kita diberikan kesenangan, orang lain diberikan ujian. Itu semua. Itu sunnatullah. Ketika kita hidup di alam dunia ini, tidak mungkin kita bahagia selamanya. Pasti ada ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, tentunya ini sebagai bentuk ujian buat kita, baik itu nikmat ataupun musibah. Kenikmatan ujiannya bagaimana kita pandai mensyukuri nikmat tersebut, dan ketika kita mendapatkan musibah bagaimana kita sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Oleh karenanya, dalam menyikapi dua hal ini,
sikap kita untuk ridho terhadap segala keputusan, terhadap segala ketentuan dari Allah, ini sangat-sangat dianjurkan. Ridho itu bukan pasrah dengan keadaan, tapi bagaimana hati ini menerima bahwa ini semua adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di balik segala kenikmatan yang Allah berikan, bahkan termasuk musibah yang Allah berikan, yakinkan di dalam diri, pasti di balik itu ada kebaikan yang tersimpan. Di menigagah ki, ya Masya Allah. Pangling juga nih. Biasanya anyar sih katanya. Karena anyarnya, Masya Allah. Kita mereknya pamer lain. Baik. Oleh karenanya kita sering mendengar kata-kata, orang masing ridho wae. Ridho teh kumaha. Makanya dalam kesempatan ini saya akan coba membaca dari kitab Syarah Hadis Jibril terkait makna ridho itu seperti apa. Apa ridho itu pasrah dengan keadaan atau bagaimana? Nah setelah cicinya kumaha Allah, apa begitu? Rek diberek naon wae kita pasrah. Tapi biasanya ridho itu muncul ketika kita diberikan musibah. Giliran diberikan rizki, maka kadang-kadang sok pararoho ka Gusti Allah. Makanya betul kata Nabi, ta'arraf billahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah, dekati Allah saat kau sedang senang. Sebab suatu saat nanti ketika kita sedang kesusahan dan kesulitan, Allah akan datang menghampiri kita, memberikan solusi buat kita. Ya ini ujug-ujug dikasih ujian, wah ini ujian dari Allah. Ini tes dari Allah, sebesar apa kesabaran kita. Iya ujian sih ujian. Ujian itu diberikan sama orang yang rajin ibadah. Ya selama ini belajarnya nggak pernah tahu-tahu ujian bisa jawab nggak kira-kira? Nah jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memang tidak sedikit manusia yang ketika diuji justru menunjukkan sikap ketidakridhoannya. Ngeluhlah, berkeluh kesahlah, sumpah serapahlah. Gak usah lihat orang lain. Lihat diri kita. Bagaimana ketika kita mendapatkan musibah dan cobaan? Apa yang kita lakukan? Lebih dekat kepada Allah atau semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak sedikit orang yang ketika ada masalah dalam kehidupannya, dalam keluarganya, apa yang terjadi? Bukan makin mendekat kepada Allah, tapi makin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya anak-anak sekarang apalagi lagi stres, datang ke dugem dunia gemerlap, ke diskotik, mabok, ekstasi, dan lain sebagainya. Ini bukan solusi. Justru ini menjadikan sebuah masalah yang lebih besar lagi nantinya. Makanya kalau kita yang ngaji, insya Allah sebesar apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, kita hadapi dengan penuh kesabaran. Yakinkan di balik ini semua ada karunia yang sudah Allah siapkan. Gak usah orang lain, gak usah orang biasa. Nabi diuji, Rasul diuji, sahabat juga diuji. Jangan mengira bahwa kita akan dibiarkan tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ayyutraku mereka akan dibiarkan oleh Allah
Setelah mereka mengatakan iman kepada Allah, iman kepada Rasul, mereka dibiarkan tidak akan diuji oleh Allah. Jangan berpikir begitu. Justru semakin tinggi iman seseorang, maka semakin berat ujiannya dari Allah Subhanahu. Kita lihat sebuah pohon, semakin tinggi dia, semakin berat bebannya. Ujiannya, angin menghempas begitu kencang. Semakin tinggi imannya, semakin tinggi segala macam kedudukannya, semakin besar ujian. Pohon semakin tinggi, semakin kencang anginnya. Tapi kalau rumput tenang dia. Angin sekencang apapun nggak ngaruh buat dia. Tapi jangan lupa, rumput nasibnya diinjak-injak oleh orang. Ketika kita tidak punya iman, maka hidup kita terhina dan tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin mencoba membahas tentang makna ridha yang ada dalam kitab Syarah Hadis Jibril yang disusun oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Matta'anallahu bituli hayatih. Semoga Allah panjangkan umur beliau, berkahkan ilmunya. Beliau saat ini sedang berada di Madinah. Ya, dulu ada pesantrennya, tapi karena memang kerjaan Wahabi, jadi sekarang tidak ada pesantren yang khusus terlihat jelas. Meskipun ada pengajian-pengajian, beda dengan dulu. Saya silaturahim ke beliau waktu di Madinah tahun 95. Ketemu dengan beliau waktu di Madinah, silaturahim, dan ketemu lagi di Bogor tahun 2000, lupa saya 2000 berapa, di radio Wadi waktu itu. Beliau datang ke sana, kita silaturahim. Dan murid-muridnya sampai saat ini selalu mengadakan multaqa, pertemuan-pertemuan antar alumni seluruh Indonesia. Itu murid daripada Alu Thayyibah. Alu Thayyibah itu berarti penduduk Thayyibah. Thayyibah itu Madinah. Yang dulu muridnya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Ya. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa zuriyah Nabi, para habaib ini orang-orang yang berjasa di negeri ini. Tidak bisa kita pungkiri. Rek ngabohong kumage mual bisa dibohongan. Keberkahannya sudah kita kerasa kok. Keberkahan para habaib, zuriyahnya Nabi begitu terasa dalam kehidupan kita. Lihat tempat-tempat ziarahnya, ramai di mana-mana. Meninggalnya saja membawa keberkahan, luar biasa. Makanya kalau saya mau punya prinsip, kemarin ada yang nanya, Ustadz gimana menurut Ustadz terkait masalah nasab? Kalau buat saya nggak ngaruh. Tidak akan mengurangi rasa mahabbah saya, cinta saya kepada zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah bahwa ketika mereka ngaku-ngaku zuriyahnya Nabi, seandainya mereka bohong, kita tetap cinta sama mereka, nggak ada salahnya. Tidak dosa kita mencintai sesama umat manusia. Tapi jangan lupa, ketika mereka ngaku zuriyahnya Nabi ternyata benar, kemudian tertanam rasa kebencian dari diri kita, mau kita tanggung jawab di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak. Ketika Nabi mengatakan, katanya kau cinta sama aku, tapi kau benci zuriyahku, kau benci kekasih-kekasihku. Nauzubillah min orang mah tong pipi luwet. Orang mah tanamkeun kolot baheula ngajarkeun orang cinta ka habaib, cinta ka zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau ada oknum urusan dia. Kalau ada misalkan Habib yang maksiat, urusan dia dengan Allah. Justru saya mendengar kalamnya Buya Yahya mengatakan, justru di situ tanggung jawab kita lebih besar untuk memperbaiki dan menasehati. Karena kita tahu mereka adalah cucunya Rasul, dan maksiat kita harus nahi munkar, perbaiki, amar ma'ruf nahi munkar dijalankan oleh kita. Jadi saya kalam-kalam yang disampaikan Habib Lutfi, kemudian Buya Yahya dan habaib-habaib yang lain, rasanya tidak ada yang salah untuk kita mencintai mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya saya baca kitab yang disusun oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, sementara orang lain benci kepada habaib, kita kaji kitabnya.
Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa mahabbah cinta kita kepada dzurriyyah-dzurriyyahnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulum fid dharain amin. Judulnya Ar-Ridha. Judulnya Ar-Ridha, yaitu rela atau ridha. Ar-ridha bil qada fardun lazimun sawa'un kana hulwan aw murran. Ridha terhadap ketentuan Allah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Baik ketentuan itu terasa manis maupun terasa pahit. Pokoknya orang mah rek amis, rek pahit, yuk kita terima itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pan orang gitu komentar, nginum kopi nu pahit diinum, nu amis diinum. Kadang-kadang aya jelema teresep kopi amis. Lain kopi ngaranna atau amis mah gula. Ya udah, masing-masing seleranya masing, ada merasakan pahit, ada merasakan manis. Wa huwa matlubun fi umurid dunya. Nah, sikap ridho ini dituntut dalam urusan dunia. Jadi segala urusan dunia dituntut kita untuk ridho. Seperti apa urusan dunia? Min fakrin au gina. Seperti dalam keadaan miskin atau kaya. Di situ kita hadapkan sikap ridho. Rek kaya, rek miskin, orang ridho i ketentuan ti Gusti. Au ribhin au khusranin. Untung atau rugi, ridho we udah. Dagang untung, ridho. Dagang rugi, ini semuanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Au maradin au sihatin, sakit ataupun sehat, ridho. Dikasih sakit, ridho. Dikasih sehat, ridho. Bahkan kalau orang tahu di balik sakit itu ada apa, pasti semua mengharapkan sakit. Kata Nabi, humma yaumin, itu merupakan pelebur dosa untuk 1 tahun. Demam 1 hari itu pelebur dosa 1 tahun. Humma yaumin kafaratu sanatin. Demam sapoe, lamun orang ridho, lamun orang ikhlas, eta sarua jeung ngalebur dosa-dosa orang selama 1000. Untung teh. Tapi lamun sehat dipakai ibadah, jauh lebih gede lagi ibadahnya. Sebab lamun aya nagara ring kabeh rek saanu ngaji. Urang mah hayang udah lebur dosa hayang gering, gara ring kabeh unu ngaji. Eta ustazna ngomong sorangan we. Cek nu lewat teh eta nu gelo lain cenah. Da muridna eueuh nu diajarna eueuh. Au mautin, bahkan sekalipun kematian kita harus ridho. Baik kematian ini menimpa diri kita atau menimpa orang lain. Au nahwi dzalik, atau yang lainnya. Kenapa? Sebab dikuatkan oleh Allah dalam hadis qudsinya, kata Allah begini. Ini Allah yang berpesan buat kita. Man lam yarda biqada'i, siapa saja yang tidak rela dengan ketentuanku. Siapa saja di sini siapa? Ya siapa aja. Mau laki-laki, mau perempuan, mau muda, mau tua, mau aki-aki, mau nini-nini, saha wae. Lam yarda, dia tidak ridha, tidak rela dengan ketentuanku. Walam yasbir ala balai, dan tidak sabar terhadap cobaanku. Walam yashkur na'mai, dan tidak bersyukur atas nikmatku. Ini nauzubillah ya. Allah suruh begini, kata Allah.
falyattakhid rabban siwai. Cari Tuhan selain aku. Kalau kamu tidak ridho dengan ketentuanku, kamu tidak sabar dengan cobaan dan ujian dariku, dan tidak pernah mensyukuri nikmat-nikmatku, kata Allah, falyattakhid rabban siwai. Silahkan cari Tuhan selain aku. Mual kapanggih Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam riwayat lain, silahkan cari bumi selain milikku, tempat selain milikku, rek kamana. Cikarang pindah ke Bogor, Bogor genu Allah. Di Bogor pindah ke Jakarta, Jakarta genu Allah. Di Jakarta pindah ke Saudi, Saudi genu Allah. Sok teangan tempat yang bukan milik Allah. Bahkan kata Allah, ditantang, sok teangan Rob Tuhan selain aku. Dan gak akan manggih orang Tuhan selain Allah. Makanya yuk kita mencoba, bismillah. Segala apapun yang Allah berikan kepada kita, baik dan buruk, kita terima dengan penuh keikhlasan dan ridho di dalam menerimanya. Yakinkan bahwa ini semua adalah ketentuan dari Allah. Makanya dibiasakan oleh kita ketika mendapatkan kenikmatan, kita baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Minimal itu, mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau dapat bencana, musibah, jangan lupa di samping kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita membaca alhamdulillah ala kulli halin. Nah, saya sering lihat orang-orang kalau misalkan ngucapin maksudnya alhamdulillah ala kulli hal, makanya nanya ada musibah apa. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, bacanya alhamdulillah ala kulli halin. Kalau kenikmatan, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu kalau kenikmatan. Kalau musibah, alhamdulillah ala kulli halin. Beda ya, tidak sama. Jadi orang menang duit halal, bersih, tidak ada unsur haramnya. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi kadang musibah lagi pila, alhamdulillah ala kulli hal. Itu bacaannya berbeda. Jangan alhamdulillah padahal kenikmatan, dia baca alhamdulillah ala kulli halin. Salah. Jadi ada bedanya kalimat alhamdulillah juga. Jadi artinya ketika dapat musibah alhamdulillah, ketika dapat nikmat alhamdulillah. Karena semuanya datangnya dari, karena kita tidak tahu di balik musibah itu ada apa. Contoh. Mungkin dengar di informasi di media, di TV, di koran dan di media yang lain, kejadian beberapa minggu yang lalu di Bogor, acara Maulid Nabi di satu majelis ambruk. Pernah dengar? Sampai kalau tidak salah 7 orang yang meninggal dunia, yang luka puluhan. Nah, ada rombongan dari satu tempat berangkat 2 mobil. Berangkatnya dari pagi betul. Pas berangkat mau ke tempat tujuan itu kesasar-sasar. Nyasar, telepon, lain kadinya arahna kadieu. Udah bener tuh arahnya. Alah, pasti keburu nih acara nih. Pas mau lewat situ ternyata di tengah jalan ada truk mogok. Ada truk mogok, dia ngambil kanan, jeblos. Lila didinya. Akhirnya diangkat beres, nyampe ke tempat tujuan. Pas nyampe, sampai mereka menyaksikan dan melihat ambruknya itu bangunan. Yang tadinya kesel, telat, nyalahkan supir,
yuk pir kumaha sih jalan salah kayak macam. Tapi ternyata setelah nyampe di sana apa yang mereka bilang? Alhamdulillah. Untung orang teu datang isuk-isuk. Ya kan? Tadinya kesel telat, tapi dia bilang alhamdulillah untung teu datang isuk. Coba mun datang isuk-isuk sarua milu ambruk di bangunan itu. Aya orang tua ngambek ke anakna, hayang milu carekan ku indungna. Jangan ikut kamu di rumah, mana ta budak teh. Akhirnya mah telat datangna. Pas beres kali itu ningali persis runtuhnya bangunan itu. Akhirnya dia pulang, dipeluk anakna, nuhun. Lamun maneh teu ngadat mah aing bisa ambruk di ditu. Lihat, kita nggak tahu di balik semuanya. Makanya jangan suuzon sama Allah. Rek diberi kumage pasti ada kebaikan di balik itu semuanya. Aina orang diberi gering, alhamdulillah. Siga namun orang cager mah orang maksiat juga. Syukuri aja apa yang ada dan sabar dengan apa yang Allah uji. Insya Allah hidup kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu kan di balik musibah itu. Aya jelema rek naik pesawat telat, marah-marah kok iya. Ternyata pesawat itu kecelakaan di atas. Untung orang teu naik pesawat eta. Saya pernah ngalamin kok. Rek kuliah di pasantren lempang ka hareup ka jalan, geus nyetop bemo eta urang leungeun teh sakti nya. Bemo disotop make curug unggul eureun. Bemo eureun. Is curug teh sakti. Kadang-kadang anu pas digitukeun kieu manehna teh. Oh kudu limaan urang sorangan. Teu ngarti ieu balam parang sare limaan ternyata pinuh. Bemo teh geus pinuh. Stop eureun, pas eureun nyekel dompet teu kabawa. Mamang terjadi mang, terjadi dompet ketinggalan. Mau rek ujian deh di kampus. Setelah balik deui ka kamar teh, nyangan dompet kapanggih, berangkat naik bemo nu lain. Pas naik bemo nu lain, kahandap turun di daerah Panjasan, ternyata bemo nu tadi inget pan warnana, ternyata kecelakaan di Panjasan. Coba mun orang naik eta. Pas nepi ka kampus datang teh cara ricing ge babaturan teh kunaon dosenna eueuh euy di hati teh alhamdulillah. Coba mun orang buru-buru ujian henteu rumah sakit iya. Artinya jangan suuzon dulu sama Allah. Pasti di balik musibah pasti ada nikmat. Rasul emang teu diuji. Rek Isra Mi'raj dinaonkeun heula, diuji heula. Dibaledogan heula, diembargo heula. Wafat dulu istri tercintanya, wafat dulu paman tersayangnya. Diuji ke Allah, kemudian dihibur oleh Allah dengan melaksanakan Isra dan makanya jangan suudzon sama Allah. Nah di sini kata Allah, "Man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i walam yashkur na'mai falyattakhid rabban siwai." Siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku, tidak sabar terhadap cobaanku, dan tidak bersyukur atas nikmatku, falyattakhid rabban siwai, cari Tuhan selain aku. Lamun ditanya bapak-bapak ibu-ibu pasti moal anu bisa ngajawab. Cum saha nu bisa neangan Tuhan selain Allah? Moal bisa. Dan nu lain mah lain Tuhan. Lain sesembahan orang mangan hiji la ilaha illallah. Terus wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bisa merasakan manisnya iman adalah yang bisa merasakan manisnya iman
adalah satu, man radiya billah, orang yang rela ridho Allah sebagai Tuhannya. Itu kajian tauhid yang diajarkan dulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Tadi ajar di bahasa. Termasuk Allah yarham Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, dimanapun beliau dakwah, dimanapun beliau ceramah, selalu diawali dengan itu. Masya Allah. Kiai Haji Zainuddin MZ nutup ceramahnya dengan Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Masya Allah, ini luar biasa. Ulama-ulama dulu ngajarin bener. Kiai Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, Allah yarham. Berkali-kali saya ketemu beliau, tawaduknya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Saya mau cium tangan aja ditarik sama dia, nggak mau. Masya Allah, luar biasa. Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, Jakarta. Kayaknya sulit untuk menemukan model-model seperti itu. Abdullah Syafi'i udah nggak ada di Jakarta model. Syafi'i Hazami udah nggak ada. Al Habib Abdurrahman As-Segaf udah nggak ada. Tokoh-tokoh ulama yang betul-betul mumpuni dalam bidang ilmunya, luar biasa. Dan alhamdulillahnya Allah takdirkan kita masih bisa ditemukan orang-orang seperti itu. Nah sekarang juga cari tuh orang-orang begitu yang masih ada, sepuh, cium tangan, minta barakahnya kepada Allah melalui beliau-beliau semua. Kita ziarah, silaturahim, penting. Saya dengar di daerah Karawang juga ada Mama Haji Hanafi ya. Itu orang hebat itu. Denglok ya. Mama Hanafi itu orang hebat itu. Istiqomah beliau. Tawadhu. Dandanannya ya udah pakai rompi, celana teh pangsi, pakai topi caping biasa. Tapi masya Allah puasana, wiridna, ibadahna, masya Allah teka tingali itu mastur, tertutup. Itu yang kata guru kita Mama Abdullah bin Nuh pernah mengatakan, kun anta khumulan fil ardi masyhuran fis sama. Jadilah kamu orang yang tidak terkenal di dunia tapi di langit terkenal. Pan orang mah yang terkenal di dunia tapi di langit uhun wa uhun kaurang. Kita mah jadi kun anta khumulan fil ard. Khumul itu nggak terlalu terkenal, viral lah, biasa wae orang mah. Tapi di langit siapa yang tidak kenal? Contoh seperti Sayyiduna Uwais Al-Qarni. Tidak ada yang kenal, semuanya orang biasa, miskin, punya ibu, nggak punya apa-apa. Tapi di langit semua tahu siapa Uwais Al-Qarni, sampai Nabi mengatakan dia adalah sahabatku. Padahal secara zahir beliau tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan sahabat itu orang yang ketemu Nabi, iman, percaya setelah kenabian, itu namanya sahabat. Sedangkan Uwais Al-Qarni belum pernah ketemu dengan Nabi. Suatu saat berniat ingin ketemu Nabi, tapi Allah belum takdirkan ketemu Nabi. Tapi Nabi menitipkan pesan kepada Umar dan Ali untuk menyampaikan gamis yang dimiliki Nabi diserahkan kepada Uwais Al-Qarni. Yang beliau ketika sakit sabar. Sabarnya luar biasa. Sampai ketika berdoa pun, ya Allah, tolong sehat afiatkan aku, tapi sisakan sisa penyakitku sebagai tanda supaya aku pandai mensyukuri bahwa aku pernah diberi sakit oleh Engkau. Pan urang malah muncager teh yang 100%, itu menjadi pertanda
ketika ada tanda di tangannya dalam satu riwayat, itu bekas beliau sakit, itu yang jadi tanda Umar dan Ali menemukan Sayyidina Uwais Al-Qarni. Coba kalau sembuh total, nggak ada yang tahu tanda di tangannya itu. Semuanya ada hikmah di balik cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Makanya di sini tidak akan merasakan manisnya iman, akan merasakan manisnya iman hanya orang-orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya. Wabil Islami dinan, Islam sebagai agamanya. Nggak perlu cari agama lain. Agama kita hanya satu, yaitu agama Islam. Islam adalah agama yang benar. Yang lain salah. Makanya jangan bilang Islam agama yang paling benar. Kalau kita bilang Islam agama yang paling benar, berarti agama yang lain benar. Cuma nu paling benar padahal innad dina indallahil Islam. Agama yang ridha Allah hanya satu, yaitu faman yabtaghi khairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Makanya sedih ketika lihat sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang dulunya muslim sekarang beralih agama menjadi kafir. Na'udzubillah min. Makanya kita minta sama Allah dikuatkan iman kita, dikuatkan Islam kita, dikuatkan akidah kita. Kita tidak boleh berubah hanya karena sesuatu yang sepele. Na'udzubillah summa na'udzu. Makanya orang-orang kafir sekarang bagaimana berupaya, musuh-musuh Islam berupaya merusak akidah umat Islam dengan berbagai cara. Kalau mereka hancurkan majelis, umat Islam pasti marah. Kalau mereka bakar masjidnya, umat Islam pasti marah. Kalau mereka bakar pesantren, umat Islam pasti marah. Tapi dengan cara yang halus, yang umat Islam tidak sadar bahwa dirinya sudah ikut-ikut dengan mereka. Ini baru ketemukan kemarin rame-rame di Jawa ya, ada nama Son Horeg. Itu musiknya ternyata musiknya sama, iramanya sama dengan doa orang-orang Yahudi. Sebelum Lebaran kemarin ada tari Velocity apa namanya? Yang bere karak bere hadiah, joget heula bere hadiah. Itu ternyata tarian Yahudi. Tanpa disadari kita ikut-ikut dengan mereka. Masya Allah. Nggak disadari, lembut mereka tuh. Rusak cara berpikir anak-anak kita, rusak cara berpikir generasi-generasi muda kita. Sampai anak-anak sekarang penyakit yang menimpa mereka yang namanya brain rot. Namanya brain rot, artinya otak membusuk. Maksudnya apa? Anak sudah nggak fokus lagi karena sibuk dengan gadgetnya, handphone dan lain sebagainya, sehingga sudah tidak fokus lagi dengan masa depannya. Coba anak-anak tanya sama kita, ternyata rambung budak ayeuna. Kenapa? Otaknya udah radiasi HP, game online dan lain sebagainya. Kalau handphone udah miring begini, udah pasti keur marahin game, mal mungkin keur tadarus. Dak ayeuna mah masya Allah, eta nang meulikeun saha? Nang meulikeun indung bapa. Nah, mangkana kolot baheula mah nganasehatan teh kieu, ya ngabejaan lamun ngadidik anak mah ulah sok nyaah dulang. Sunda ya. Ulah sok nyaah dulang. Maksudnya nyaah dulang apa? Sayang tapi ngeru. Tinggal budak ayeuna ceurik saeutik. Ayo pakai. Cicing anteng. Anak saya anteng udah. Wayu HP. Hati-hati, nanti kena penyakit namanya brain rot. Otak membusuk, nggak fokus nanti ditanya apapun. Tinggal budak dipanggil, teu adanya geus teu fokus dengan panggilan ayah ibunya. Betul, Bu? Betul nggak, Pak? Karasa ku urang. Ayo bere HP. Atuh budak ayeuna masya Allah cerik dibebenjokeun teu bere HP cicing tak budak teh. Diberi HP cicing ngarti sampai bisa sorangan.
umur rakarak 2 tahun terus main HP, betul? Kita nggak rusak tuh. Tanpa disadari itu merusak generasi-generasi kita. Masa depannya di otak nanti game, hayalah, game, hayalah, game, hayalah. Jadi begitu cara-cara mereka. Makanya kita yakin bahwa Islam itu betul kata ulama, innal islama la yatba'az zaman wala huwa yafutuhuz zaman walakinnal islama yura'i taqaddumaz zaman. Islam sampai kapanpun tidak akan pernah ikut-ikutan zaman. Sekarang zaman pelacuran, Islam tidak akan pernah menghalalkan pelacuran. Sekarang zaman perjudian, Islam tidak akan pernah menghalalkan perjudian. Sekarang zaman pemabokan, Islam sampai kapanpun tidak akan pernah menghalalkan yang namanya mabuk. Dan Islam pun jangan lupa tidak akan pernah ketinggalan zaman. Islam maju berkembang. Ini semua produk-produk yang ada, ini semua dari ajaran Islam. Ini semua dari Al-Quran. Semua teknologi yang ada. Tapi di sini Islam punya peranan yang begitu penting. Apa peran umat Islam? Peran Islam dalam hal ini, innal islama yura'i taqaddumaz zaman. Islam itu mengayomi, melindungi, membackup segala kemajuan zaman. Kita jangan fanatik. Silakan zaman berkembang, silakan zaman maju, ada handphone, ada internet, ada apa lagi, TV dan lain sebagainya. Sok silakan berkembang, itu teknologi. Tapi jangan lupa bekali anak-anak kita dengan akhlak. Bekali anak-anak kita dengan iman, bekali anak-anak kita dengan akidah yang kokoh, yang kuat. Jangan tinggalkan mereka dalam keadaan lemah imannya, lemah akidahnya, lemah ekonominya. Wal yakhshal ladzina law taraku min ba'dihim dzurriyyatan dhi'afan. Kita harus khawatir jangan sampai kita meninggalkan alam dunia ini, meninggalkan anak cucu kita dalam keadaan lemah. Lemah akidahnya, lemah imannya, hatta lemah ekonominya. Atur sama kita bagaimana pendidikan agama untuk mereka. Jangan bangga anak hanya jadi sarjana, tapi tidak bisa ngaji dan tidak bisa sholat. Na'udzubillah min. Yang nanti kalau kita meninggal dunia, mereka hanya memperebutkan warisan kita. Didik anak dengan pendidikan agama. Didik anak dengan pendidikan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam jadikan pegangan. Wa bi Muhammadin nabiyya, dan kita rela, kita ridha Nabi Muhammad sebagai nabi kita. Panutan kita, idola kita, contoh teladan dalam kehidupan kita. Baginda Nabi kita Muhammad. Nah, kalau orang sudah bisa seperti itu, menjadikan Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai nabinya, maka dia pasti akan merasakan manisnya iman. Gimana manisnya iman? Tidak bisa diungkapkan oleh siapapun kecuali orang yang merasakan. So, tidak semua. Contoh, misalkan Pak Haji Danu nanya sama saya, Ustaz, rasa garam itu apa sih? Saya jawab asin. Nanya lagi, asin kayak gimana? Kira-kira ada yang bisa neranginnya? Saya diterangkan anak, asin itu bukan manis, bukan pahit. Lain. Itu mah tidak bisa dijelaskan. Saya buka, sini Pak Haji Danu, nanyain garam, rasanya asin itu apa? Ambil garam, saya sendok woy. Mangap, saya masukin. Kerasa? Oh ini asin, coba terangin. Coba Pak Ustadz, buka mulutnya. Urang gesarua, diasah, oh iya asin teh. Saya diterangkan anak, jadi kudu dicoba. Sekarang manisnya iman bagaimana? Tidak bisa diungkapkan, tapi harus bisa merasakan sendiri. Bagaimana manisnya iman? Makanya kata Imam Ghazali, ilmu ada yang bisa disampaikan, ada yang tidak bisa disampaikan. Punten, ima sampai Imam Ghazali menyontokeun. Jelma nu mandul
tidak bahasa ininya mandul tuh ya pokoknya mah nafsuan itunya. Ditanya kumaha rasanya jima, moal bisa. Ini Imam Ghazali sampai nuntun begitu, neranginnya. Artinya segala sesuatu tidak perlu disampaikan. Ada yang perlu disampaikan, ada yang tidak. Tapi harus dicicipi sendiri. Contoh sekarang, apa sih manisnya iman kayak kumaha? Dan moal bisa diterangkan aja. Manisnya iman tuh gini-gini. Naonnya? Manisnya baca Quran gimana? Baca Quran karasa manisnya baca Quran. Enaknya puasa, rasakan puasa karasa puasa. Jadi mal bisa disampaikan. Oh, baca Quran tuh nikmatnya begini. Eta mah gambaran-gambaran umum. Tapi menikmati baca Quran tidak akan bisa dirasakan kecuali oleh sendiri. Jelas sampai sini ya? Jadi orang akan merasakan manisnya iman kalau dia ridho Allah Tuhannya, Islam agamanya, Nabi Muhammad adalah nabinya. Faman radiya billah. Jadi siapapun yang ridho Allah sebagai Tuhannya, kita udah ridho kan Allah sebagai Tuhan kita, yakin kita ridho bahwa Allah adalah Rabb kita, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, di sini ada kewajiban buat kita. Kalau kita ngaku bahwa Allah adalah Tuhan kita, lazimahu ayyarda bitadbiri, maka wajib kita untuk rela dengan seluruh pengaturan dari Allah. Wakhtiyari, dan ridho dengan pilihan Allah untuk kita. Wabimurri qada'i, serta rela dengan ketentuan-ketentuannya yang pahit dirasakan. Berarti kalau kita ngaku bahwa Tuhan kita adalah Allah, berarti harus sudah siap. Untuk apa? Untuk menerima segala pengaturan dari Allah. Pokoknya ieu kabeh diatur ku Gusti Allah Subhanahu wakhtiyari, dan kita harus yakin dengan pilihan Allah. Pasti pilihan Allah adalah yang terbaik. Secara kasat mata, kalau kita sakit rasanya apa sih baiknya sakit? Kalau kasat mata melihatnya apa baiknya, tapi ternyata itu lebih baik dari Allah. Itu ternyata lebih baik dari Allah buat kita. Dan kita tidak tahu. Itu yang pertama. Kalau kita ngaku bahwa Tuhan kita adalah Allah, kita harus ridho bahwa semua diatur oleh Allah, semua dipilihkan oleh Allah. Urang mah mau bisa ngatur. Jujur, kita hidup melewati 5 fase kehidupan. Yang pertama alam azali, di alam arwah, yang mana kita hidup semua sesuai dengan ketentuan Allah. Kumaha Allah wae. Sampai kita ditanya sama Allah, alastu bi rabbikum? Kita semua serempak menjawab, saya, semuanya bapak-bapak, ibu-ibu menjawab, qalu bala syahidna. Cek orang Sunda mah, atuh kantenan ya Rob, engkau adalah Tuhan kami. Semua mengaku. Hatta aina orang dahar ya, dahar di meja aya nasi jeung goreng bawang, di handapna aya daging empal. Konaan we tuh teu kudu sirik ka batur mah make sate kan teuing memang rezekina, teu kudu sirik ka batur. Nah, lamun orang percaya kabeh ieu ti Gusti Allah, insyaallah moal aya sifat hasud, iri, dengki. Eta teh penyakit nu bakal muncul gara-gara orang teu percaya ka Gusti Allah. Ibu-ibu, nah, lamun ningali tatanggana ngabangun imah panas. Nu teu ngaji, nu ngaji mah insyaallah pararager ieu mah. Ieu mah ibu-ibu ahli surga kabeh ieu mah. Ieu mah nu di ditu. Pindahan ti dieu. Masya Allah, tabarakallah. Ningali batur boga mobil panas, meuli termos panas. Astagfirullahaladzim.
Pak RT, Bu RT pakai cincin anyar. Ih, aing mah RT jadi RT. Eta pamajikan harus pakai cincin halus. Eta cincin warisan. Ulah suuzon. Kasaha aja ulah suuzon. Eta lamun orang qanaah merasa cukup dengan rezeki dari Allah janji. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang sudah bagikan kehidupan mereka di alam dunia. Dari ujung sampai ujung semua itu rezekinya tidak ada yang sama. Betul? Ono sarua. Rezekinya ono sarua. Meskipun jasna sarua. Pernah itu sarua ya jasna ya. Saya Pak Karni Ilyas. Jeung nu tukang sarua koneng aya motif-motifan. Jeung Ustaz Basit sarua. Tapi rezekinya beda. Jaketna sarua merekna pamernya. Saya juga IG keur make rada-rada pamer IG. Nu dileungeun pamer soalnya kabeh. Nu dipake pamer. Di pamer kabeh ieu. Tadi teh make jam. Ayeuna make jam. Nah, urang ningali gitu, tong iri kina Ustaz. Di urang mah teu dibere euy. Eta teh panyakit teu qanaah ngaranna. Geuning Ustaz mah dibere atuh beda. Yang disaruakeun wae beda atuh. Ustaz mah dibere urang teu dibere. Pokoknya ulah aya perasaan. Pokoknya lamun teu ngarep-ngarep mah insyaallah meunang rezeki ti Gusti. Saya ngalaman sorangan deh. Ngarep-ngarep ka batur teu dibere. Jadi hate aing deh. Dina hiji poe urang ngajar magrib. Biasana makan sore dulu. Ditawaran, makan dulu. Moal kagak aya di masjid. Biasana beres ngaji aya. Urang teh teu dahar sore teh. Ngajar magrib semangat, geus isa mulai naik ka luhur lieur. Lapar. Beres datang teh, Ustaz, punten. Warungna tutup. Aduh, aing anas main teu dahar sore teh. Eueuh, eta gara-gara ngarepkeun ka jalan. Saya ngalaman 2 kali di Bogor sekali, di Cikarang sekali. Nu magrib di Cikarang, nu di Bogor mah pas duha. Isuk-isuk biasa sok dibere sarapan ku pamajikan teh. Ya sarapan dulu, enggak usah sarapan dulu. Biasanya suka ada. Beres pengajian suka disuguhin segala macam dah. Biasana saya gitu. Beres ngaji teh 9:30, jam 9:30 beres, ngadoa beres semangat tuh. Nyamperkeun ke rumah. Ustaz, punten. Dinten ieu mah ibu teu masak, ibu kurang sehat. Aduh. Mana orang rek langsung Jumatan deh jauh. Kapaksa orang kukurilingan yang restoran Padang heula. Tibatan orang keur khutbah juntai. Eta ngarap-ngarap jelem, ulah sok ngarap-ngarap ka batur. Rugi nyesel aya. Ngarapkeun pasti dibere pasti. Ternyata henteu. Mata teh pan suka tingali nu hayang nu teu katingali namanya. Itu dibere. Jadi hate kon geus ka Gusti Allah. Jeung tong ningali lamun batur dibere nanan ulah sok aya iri hasud. Alhamdulillah. Itu ngomong. Saya tuh ngomong menta, tuh ngomong hanya, dan diajak. Mun teu boga ulah sok menta. Mun dibere ulah sok nolak. Eta dipake ku saya mah. Mana ini beres ngajar di suguhan dahar, mau ditolak. Mun aya. Lagi mun aya kagak ngarep deh ya. Contoh ima contoh. Ima pengalaman ku sorangan. Ngarepkeun jelema teh sok kitu. Ayeuna ngaji make naon nu anyar, nu muji hiji oge nyeri hate. Ibu-ibu make kerudung anyar, sugan aya nu nanya, "Teh, kerudung anyar lain." Eta hiji ge nu nanya. Can beres ngaji balik aing cenah. Oh, nu nanya hiji oge. Nyeri hate teh.
Eta lamun ngaji, lamun nanaon ngarapkeun jelem urang maka Gusti. Uga ieu anyar hayang ditanya. Unu nanya, ya mau gitu, mau ngabela-belaan urang. Make nu anyar, sepatu anyar, sandal anyar, baju anyar, kabeh anyar. Sugan atuh namanya anyar lain. Minimal itu. Nu nanya hiji oge. Da urang mah teu nyaho anyar henteu ada sarua wae. Paham ya? Intinya jangan mengharap kepada kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wa ayyakuna sabiran inda nuzulil balaya. Kalau kita ngaku Allah sebagai Tuhan kita harus sabar ketika turun musibah. Kita ucapkan inna lillahi, musibah apapun, dimakan, batuk, kagigil, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Pasti bisa belah nanya, saha nu maot? Ayo, kenapa? Karena kita nggak biasa. Padahal itu kalimatul istirja untuk mengingatkan kita bahwa diri ini milik Allah. Semuanya milik Allah. Kenikmatan semuanya milik Allah. Jin moal iri lamun batur bahagia, batur senang. Justru orang senang, alhamdulillah tetangga beli mobil anyar. Ya mudah-mudahan ini haji poe kurang bisa ngamanfaatkeun anak. Dan ngaji kan biar ngaji teh aya angkot euy, kumaha mun mobil. Oh mangga angge wae. Nah, manfaat Pak, coba lah urang angge goreng. Mobil kiri oke. Bangga. Ini haji poe minta nginjem kan pada nambut mobil rumah. Oh ulah ieu mobil kredit. Jadi gitu kan enak tuh coba. Ulah ieu mah mobil kredit tuh bisa diinjemkeun. Nyerah hade teh. Ulah sok kitu ka batur mah makana. Ya, ulah sok kitu ka batur mah. Sing ikhlas sing ridho kabeh pamere ti Gusti. Lamun hayang alus pamerena deketkeun ka Gusti Allah, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kumaha rek dibere bener ku Allah, rek dibere bagja ku Gusti Allah, deketkeun teu ka Gusti Allah. Waktuna salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalah ka mancing. Lain salat, betul? Kalah ka lempang, lain salat. Kumaha rek dibere ku Gusti Allah. Ulah sok nyalahkeun Allah wae atuh. Nyalahkeun diri aya naon ieu? Terus tarikan lisukti, dan gak boleh kita menghadapi musibah ini dengan sukhut. Sukhut itu artinya apa namanya? Sumpah serapah, apa namanya? Bersungut-sungut, teridok lah sukhut itu. Rasa benci, tidak ridho ketika musibah dan segala cobaan menimpa diri kita. Aral leres tekenging aral subaha kerlaku ma poho bahwa ieu teh ti Gusti Allah. Giliran dagang rugi kabeh nyahoeun. Tah eta teh teu meunang ti kituan teh. Dalam sebuah hadis dikatakan innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhtu. Dalam sebuah hadis katakan Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah cinta nih sama kita semua nih. Bukti Allah cinta sama kita apa? Ibtalahum. Allah coba kita. Allah uji kita. Faman radiya, kalau ridha dia mendapatkan cobaan dan ujian tadi, falahur ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita, tapi siapa yang tidak ridha, siapa yang aral, siapa yang murka dengan ujian tersebut, falahus sukhtu, maka dia pun akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada ciri, ya, ini ciri kalau kita tidak ridho dengan ketentuan Allah. Ciri kalau kita tidak ridho dengan ketentuan Allah. Apa? Apabila seorang hamba mengatakan begini, 5 kunaon atuh
atu Allah merek kieu kunaon atu Allah merek kitu ciri berarti orang terima. Lamun dibere naon ku Gusti Allah pulsa ulah sok loba katanya. Wa kaifa, dan gak boleh nanya bagaimana ini, kayak gak punya uang. Nah dulu ada istilah time is money, money is power. Waktu adalah uang dan uang adalah kekuatan. Suatu saat akan muncul time is money, money is my God. Uang adalah Tuhanku. Sebab kita kadang-kadang tersadar, pae orang teu boga duit ya. Emang nunyin pae duit, nunyin panjang umur duit lain. Kadang-kadang kita tidak sadar, pae ya orang ya teu boga duit ya. Buktina nu kaya ge loba duit pararae. Betul. Nu miskin panjang umur loba teu. Ulah sok mendapatkan duit. Meskipun kita butuh, tapi duit bukan segala-galanya. Guys, enak orang sing loba dulur, we sing loba dulur silaturahim supaya loba doa. Loba dulur mah orang loba doa. Dan tidak boleh idhar syakwa ilal makhluk, menampakkan keluh kesah kita kepada makhluk. Ulah nyicirikeun cek Rasulullah lamun urang teu boga, ulah kanyahoan mun urang teu boga. Urang mah nunjukkeun bahwa batur nyangka teh beunghar euy. Teu tingali lusuh, teu tingali sok penampilanna perlente, padahal di mamalara. Tapi mau nunjukkeun saya orang miskin. Eta akhlak Rasulullah sallallahu alaihi diajar ku baginda Nabi. Pan orang mah teh kitu. Teu boga teh katingali pisan orang hayangna teh. Betul enggak? Kadang-kadang semuanya orang teu boga duit urang. Teu kudu ngomong. Komo bari nyimpen di status. Tah, status tah ade tah. Ngeluh eta ngaranna status teh. Ya Allah. Sampai aya nu seandainya bumi ini bisa berputar, di hati teh ulah bora berputar, lini ge ripuh, lini unggul ripuh, komo bumi biar teu, mau acak-acakan, mawa gelas bahe, mawa nasi bahe, dibere lini urang teh sanggup, komo dunia tong ngomong sembarangan makanya. Ya Allah, seandainya bumi ini berputar, liur sih ya, bumi berputar mah, ya, masya Allah, jelas. Aina orang ridho wae ka Gusti Allah dibere naon kuduri, ternyah-nyah ka pamajikan maot ridho, inna lillahi wa inna ilaihi, ternyah-nyah ka salaki ridho. Ngambo, kawin deui. Atau naon hai ridho mah. Mangana ibu lamun keur gering kudu wasiat ka bapak. Pokona mak ridho ka bapak mun bapak nikah deui. Pasti eta salah kitu udah berbunga-bunga. Tapi aya syaratna. Naon syaratna geus hayang buru-buru tah. Naon syaratna? Hiji. Pokona bapak kudu sing rajin jalah ka makam emak. Siap, tapi tong poho bari mawa cai disiraman tak kuburan emak teh. Syarat katilu menang nikah lamun kuburan emak geus garing. Kudu kitu mesena ka salaki mah. Kan salaki mah modelna model maung congkok. Maung congkok teh care. Teu kaok. Pamajikan gering teh alhamdulillah. Gede maot sia. Talaki nu teu ngaji mah insyaallah moal kitu. Ngadoa keur peuting mungkul. Keur tahajud. Dengekeun ku ibu lamun bapak keur ngadoa tahajud teh. Wabak menta nu kadua.
Ulah amin wae gitu kan. Ya Allah salaki orang soleh amatnya. Karena ada padahal ada ya Allah orang hayang nikah deui. Cek ibu teh amin. Teu ngadengin wae. Tanya kalau bapak tak percaya mah ya. Tanya. Menang teh dilarang gitu agama oke. Betul? Teu dilarang rek opat kita naon pakarni rek opat teh naon pakarni. Sanggup keneh. Teu naon. Pak Karni eta Pak Syukri, Haji Syukri, teu naon. Paling isuga teu minang balik aing mah. Jadi orang teu meunang komo di WA di status menderita susah. Mau dibantuan ku batur. Keluh kesah di HP, di status, rek naon, make manfaat. Nasehat, ilmu, di mau keluh kesah wae di status teh. Aku kesepian. Aing mah salaki goreng salaki di status doraka. Goreng di poyok di lepok. Lahir deui aing mah. Angkau digoreng. Mah, curhat dong mah, suami saya pasti setahun hiji lahirna. Iya, pecik orang Sunda mah di poyok, di lepok, ulah lah. Wallahu a'lam bishawab. 97 lewat ini. Allah Akbar. Hapunten. Korupsina mah 15 menit ieu. Tapi cari cing wae. Tapi ka jam berapa? Ridho nabi jam 7. Nah dia kumpul gitu. Ulah sampai 6:30 kudu nama iya hapunten dia sekalewat. Mudah-mudahan korupsina mau dipanggil KPK. Mudah-mudahan pengajian orang diberkahi dan beres insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Ini masih tentang ridho. Jadi intinya bahwa kita harus ridho dengan segala apapun yang Allah berikan, baik yang manis maupun yang yakinkan ini semua datangnya dari Allah Subhanahu. Tong teuing loba teuing curhat ka batur segala macam urusan. Kudu ningali jelema ulah asal da moal aya solusi nu aya kalaka disense gitu. Geus ngadu ka Gusti Allah. Mulai nyahoan urang ceurik, urang munajat ka Allah, mulai ningali Wanas niyam. Semua orang terlelap tidur. Kita minta, ya Allah, aku minta kepadamu, ibu teh, suamiku adalah milikmu, aku serahkan padamu. Pokoknya apapun yang terjadi, aku rela, aku ridho semua atas kehendakmu. Tah, lamun pamajikan gitu, insya Allah lalaki moal kurang ajar ke pamajikan. Atau sebaliknya, pamajikan salah ingat lagi. Ya Allah, istriku adalah milikmu. Bagaimanapun dia adalah makhluk yang kau ciptakan untuk mendampingi hidupku. Kalau baik, tolong langgengkan ya Allah. Kalau memang tidak baik, cabut wae umurnya. Insya Allah aman. Setuju Bu? Pan aya pamajikan nu kurang ieu ka salaki, tong nyalahkeun salaki lamun salaki neangan deui. Pamajikan di imah kudu sing bener servisna. Servis lahir batin. Di mah salaki geus mere batuk isyarat cicing wae. Salaki geus kalah ka nyambeurkeun. Inum konidin gitu. Astagfirullahaladzim. Kudu sambeurkeun. Bedaknya A-nya, kelak bebenah heula can beres, teh bomi beres mamah ka kamar. Gitu tak insyaallah surga eta mah pemajikan gitu mah. Kumaha nu tadi mere konidin, atuh hese asup surgana eta majikan. Ya mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Berikan kita ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim.